ditentukan oleh ketua tim Formatus. Nah, berdasarkan hasil seleksi secara administratif beserta biografi calon tadi, pasti ada beberapa yang gugur. Mungkin dari 5 bisa jadi 3, berarti 4 sama BLT. Nah, kalau bisa supaya tidak ada unsur sakit hati, keempat ini yang kita pilih, suara terbanyak pertama langsung ketua umum, suara terbanyak kedua wakil ketua umum. Jadi tidak ada unsur sakit hati, like dan dislike karena kalah. Jadi tetap sama-sama masuk di jajaran kepengurusan. Jadi biar tidak ada dua faktor suka dan tidak suka, jadi tetap karena memang suara terbanyak kedua ya harus menjadi wakil. Jadi baru segala macam terusnya. Nah, kalau bisa sistem pemilihan langsung umum bebas rahasia seperti pemilu. Ya, saya sih coba nanti boleh dibacakan. Jadi tidak ada yang faktor keluarga, tidak ada faktor KKN lah. Jadi sekian kalau usul dari DPD Kabupaten Serang. Kalau ketua umum. Ini saya tambahkan dari pengalaman. Ini kita bicara pengalaman organisasi memberikan masukan. Saya rasa ketika dipilih jadi ketua seperti Pak Rudina katakan, adakan pendaftaran registrasi supaya sah. Jangan nanti ujung-ujung. Jadi biar ketua yang dipilih untuk menjadi ketua SC tadi itu menerima pendaftaran, biar sama-sama fair play. Jadi pendaftaran inilah nanti ditentukan sesuai dari harapan Pak Penasehat Kejadiannya yang tadi nanti diverifikasi sama Pak Penasehat, lalu kita putuskan siapa nanti secara verifikasi layak untuk menjadi calon. Silakan, bila ada 3 kandidat. Saya rasa pertama arahan dari Pak Rudina, siapa yang sudah menjadi ketua pada hari ini, PJ. Kedua, menerima pendaftaran. Dalam waktu contoh kita tentukan dari tanggal yang mengurus mau kapan, apa yang mau kita terima dalam seminggu, itu bisa kita. Jadi ada pendaftaran. Ini bukan lagi jangan nanti kita contoh begitu ada daftar, kemudian kita dorong nanti ternyata ada. Jadi ada pendaftaran. Kalau secara saat ini ada Pak kayak menjadi ketua sudah rasa dia sudah termasuk lah begitu. Nanti mungkin ada dari kandidat dari luar, contohnya mau menjadi kader kita selama ini jadi kader daripada FKBB, boleh, nggak apa-apa, saya dukung. Contohnya ada dari kader FKBB tokoh mau masuk, masa kita harus batasi? Oleh karena itu silakan mendaftar ke ketua FC. Siapa ketua yang seperti Pak Pembina katakan menerima pendaftaran itu. Jadi oleh karena itu kita godok administrasinya harus kita bereskan supaya apa? Ini contoh administrasi dia tercatat di beberapa organisasi. Jangan sampai jadi ada kriteria itu nanti seperti arahan Pak Penasehat, itulah kita nanti buat memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu karena memenuhi syarat kita tentukan ini ikut jadi bakal calon balon untuk jadi ketua. Kira-kira begitu. Jadi kita bereskan satu persatu biar kita masuk jauh, supaya kita tidak capek nih lempar sini bola. Jadi biar nanti ketika ditunjuk kita tentukan nanti berapa, nanti kita pendaftaran, mungkin nanti dari pihak Pak Penasehat dan pembina yang nanti memberikan arahan. Ketika kita sepakati ada nanti kandidat-kandidat dari luar juga nggak masalah, karena apa? FKBB ini kan banyak yang tokoh-tokoh Batak tinggal di Banten ini. Mungkin mau mencalon, kita